Baik. Ada beberapa pertanyaan, kita baca. Bagaimana jika dilakukan sholat ghaib untuk korban yang tidak ditemukan? Apakah ini disyariatkan? Kembali kepada permasalahan tadi. Ya, masalah sholat ghaib adalah diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang paling kuat adalah tadi. Bagaimana cara bertobat terhadap dosa-dosa besar yang dilakukan di masa lalu? Apakah harus dengan sholat tobat? Sholat tobat hukumnya sunnah, jadi tidak harus. Yang terpenting adalah kita meninggalkan dosa-dosa tersebut dan menjauhi darinya, dan menjauhi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kita terjerumus di dalamnya. Ya, menjauhi teman-teman yang jelek atau lingkungan-lingkungan yang dapat mengantarkan kita untuk mengulang dosa tersebut. Ya, adapun sholat taubat ini hukumnya adalah sunnah karena hadisnya derajatnya hasan. Bagaimana hukumnya berkurban tapi hewan yang mau dikurbankan berasal dari utang. Jadi hutang untuk kurban boleh atau enggak? Berarti ini enggak mampu. Ya, orang yang tidak mampu. Orang yang enggak mampu maka tidak ada kewajiban baginya. Tapi kalau dia mau berkorban maka hukumnya sah. Tidak sah, tapi ini tidak layak. Karena tidak layak berkorban, kita menyusahkan diri kita untuk sesuatu yang tidak wajib bagi kita. Seperti orang yang berhutang untuk haji. Ya, ini adalah tidak dianjurkan. Tapi kalau dia memang mau berhutang, ya ini adalah apa? Sah. Jangan suka ngutang, ya, tambah susah nanti. Mohon penjelasannya untuk masalah Idul Adha dan puasa Arafah. Apakah kita ikut Saudi atau mengikuti pemerintah? Mana yang lebih rajih? Syukran. Baik, masalah ini masalah yang sangat luas dan panjang. Dalam menyikapinya ada 3 pendapat. Dan nanti ini akan ada terjadi perbedaan. Karena pemerintah telah menetapkan hari Rabu, Idul Adhanya. Sedangkan di Saudi wukuf pada hari Senin. Berarti Idul Adha mereka hari Selasa. Oleh karenanya ada perbedaan nanti. Bagaimana menyikapi masalah ini? Dalam menyikapi masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ikut pemerintah semuanya. Puasanya demikian juga Idul Adhanya. Puasanya berarti nanti hari Selasa, Idul Adhanya berarti nanti hari Rabu. Baik. Pendapat yang kedua, ikut Saudi semuanya. Berarti Senin puasanya, Selasa sholatnya. Pendapat yang ketiga adalah puasanya ikut Saudi, Idul Adhanya ikut pemerintah. Berarti nanti Senin puasa Arafah, kemudian Selasa libur dulu, ya. Kemudian setelah itu Rebu ikut Idul Adha. Gitu kan ya? Berarti ada 3. Masing-masing memiliki argumen. Saya tidak ingin memperpanjang, tetapi ada satu titik yang diwasiatkan oleh para ulama rahimahumullah taala, yaitu bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah mu'tabarah, perselisihan ulama yang mu'tabar karena sama-sama kuat. Perselisihan ulama tersebut bukan berkaitan dengan apakah Arafah itu berkaitan dengan waktu ataukah tanggal, tetapi perselisihan ini bersumber dari awal Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah ketika terlihat di satu negara, apakah wajib bagi negara-negara yang lain mengikutinya ataukah tidak? Ini sumber permasalahannya. Ketika kemarin Saudi mengumumkan bahwasanya terjadi hilal pada hari Sabtu, mereka melihat, sehingga mereka memutuskan bahwa awal Dzulhijjah pada hari Ahad. Sedangkan di Indonesia
dalam sidang isbat mereka mengatakan tidak terlihat di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru Indonesia. Akhirnya mereka menggunakan ikmal 30 hari. Karena 30 hari, maka mereka apa? Senin. Di sini letak perselisihannya. Ya, mereka awal Dzulhijjahnya hari Ahad, sedangkan kita hari Senin. Sehingga secara otomatis, ya, hari rayanya pun berbeda. Masalah ini, ayolah ikhwah, persis dengan masalah kita Idul Fitri dan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan dan Idul Fitri kita menguatkan bahwa hendaknya masing-masing mengikuti pemerintah dan negara, maka demikian juga dalam masalah Idul Adha tidak ada bedanya. Rasulullah SAW mengatakan, as-saumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun. Puasa itu adalah ketika kalian semuanya berpuasa. Idul Fitri ketika kalian berhari raya bersama. Bersama maksudnya bersama pemerintah. Karena dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Syakir dalam kitabnya Awailus Syuhur, ya, Arafatu yauma yu'arriful imam. Arafah itu adalah ketika pemerintah Arafah. Ya, jadi bersama pemerintah. Dan Idul Adha ketika kalian bersama pemerintah Idul Adha. Ya. Di sini Nabi SAW tidak membedakan antara puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada satu hal yang menarik yang perlu menjadi cermatan bagi kita. Kita itu kan mengaku salaf. Mengaku salaf. Dan perselisihan seperti ini, perbedaan seperti ini bukan hanya terjadi pada zaman kita saja. Pada ulama-ulama salaf dulu sudah ada perbedaan seperti ini. Antara Saudi dengan negara masing-masing mereka. Ada perbedaan. Kira-kira menurut antum, pada zaman salaf dahulu, apakah mereka akan mengikuti Saudi ataukah negara masing-masing? Sedangkan ingat, pada zaman dulu belum ada HP loh ya. Belum ada internet. Apakah kira-kira mereka akan menunggu berita dari Saudi Arabia? Ataukah menunggu pemerintah masing-masing? Nggak mungkin mereka akan mengikuti Saudi. Karena kalau nunggu Saudi berarti nunggu orang-orang sebulan lagi balik dari hajian. Karena perjalanan mereka waktu itu nggak kayak kita. Ya? Nah, jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mengikuti pemerintah dalam Arafah dan dalam Idul Adha. Berarti hari Selasa puasa dan hari Rabu Idul Adha. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Adapun Senin puasa, nanti Idul Adha, ini nggak ada salafnya. Ya, emang ada salaf kemudian hari Arafah kemudian libur dulu hari setelahnya? Nggak ada. Ya, baik. Ini wallahu alam. Sekalipun saya tahu bahwasanya dalam masalah ini ada perselisihan dan ada sebagian para ustadz atau masyayikh yang menyelisihi dan ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa pendapat yang kita kuatkan ini adalah pendapat ulama-ulama besar kita. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, dan Syekh di Lajnah Daimah, anggota besar ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Jadi ulama-ulama besar Saudi Arabia aja nyarankan kepada kita untuk menjadi warga Indonesia yang baik, yaitu ikut pemerintah masing-masing. Nah, bukankah bencana alam yang terjadi sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan? Apakah berarti kemaksiatan dan dosa umat-umat manusia juga telah ditetapkan bersama ketetapan itu? Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kemudian kita berpangku tangan. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Ya, beramallah. Ini beramallah yang baik. Ya, bukan berarti kemudian kita berpangku tangan dengan dosa dan kemaksiatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka. Adapun apabila kita berpangku tangan dengan keadaan kita, tidak mau merubah dan keadaan kita, maka ini adalah orang-orang yang tertipu.
Bolehkah kita menolong orang yang terkena bencana, tetapi orang yang terkena bencana adalah orang kafir? Ya, nggak ada masalah. Ya, siapa tahu setelah ditolong dia masuk Islam. Ini membantu orang kafir boleh, karena ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Bukankah kita diperintahkan juga untuk menolong hewan? Kita tahu ada seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia memberikan minuman kepada anjing yang kehausan. Bagaimana dengan manusia walaupun dia kafir? Jadi ini adalah sesuatu yang boleh. Jangan udah biarinlah kafir aja. Enggak. Ini adalah masalah kemanusiaan, sosial yang kita berharap setelah diselamatkannya dia kemudian apa? Nanti masuk Islam. Karena banyak di antara mereka karena melihat keindahan agama Islam dan akhlak yang baik yang dicerminkan oleh kaum muslimin sehingga banyak masuk Islam. Bukankah kisah masuk Islamnya warga Indonesia ini adalah karena akhlak? Karena banyak kaum muslimin, orang-orang dai yang menampakkan Islam, akhirnya orang-orang Indonesia kita waktu itu tertarik dengan agama Islam. Jadi ini ayolah ikhwah, diperbolehkan. Hidupnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita diartikan hidupnya sunnah Rasul yang terus menerus. Apakah benar? Tidak. Hidupnya Rasulullah yakni kehidupan jasad beliau. Dengan itu bersifat sementara. Kalau kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini terus menerus akhirnya. Karena la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada umatku ini yang terus berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau faktor agama itu sangat dominan dalam gempa, kenapa negara barat yang mayoritas non-muslim jarang terjadi gempa? Siapa bilang? Jepang sering terjadi gempa. Jadi ini yang pertama, kita katakan bahwa negara-negara kafir pun mereka kena gempa. Kita tahu mungkin gempa di Jepang, Cina, mereka sering. Kenapa? Gempa juga. Kemudian yang kedua, ini bukan sebuah dalil. Bukan sebuah dalil. Kita tahu bahwasanya dalam perang Uhud kaum muslimin dikalahkan orang-orang kafir. Iya kan? Apakah itu berarti mereka jauh lebih parah dari kita? Mengapa mereka menang? Yang hendaknya menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita introspeksi diri dari kesalahan kita. Kalau orang kafir, walaupun mereka tidak diazab, walaupun mereka dalam kenikmatan, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Oleh karenanya menarik sekali apa yang dikatakan oleh seorang tatkala berkata kepada Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Ada orang Yahudi mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kami orang-orang Yahudi enggak kena was-was. Enggak kena was-was. Sedangkan orang Islam kan kena was-was. Kita orang Yahudi enggak kena was-was. Apa kata Ibnu Abbas? Wa ma yaf'alullahu biqalbin kharab. Ngapain Allah Subhanahu wa taala ngurusin hati yang sudah rusak? Mereka udah rusak, udah yang setan itu ingin merusak yang belum rusak. Kalau yang udah rusak biarin. Cari target korban yang baru gitu. Kalau yang udah rusak ngapain? Demikian ayolah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita bertemu lagi pada setelah sholat asar insyaallah ta'ala dengan materi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.